Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mario Morgan dan juga rekan-rekan saya. Saya Dinda Julma Cinta. Saya Aulia Diandini. Saya Dinda Sahira Rifli. Saya Rara Aulia Wirma. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Silahkan. Menjelaskan tentang efek investasi, yang dimana perusahaan ini menginvestasikan aset ke dalam aset investasi atau bisa disebut juga dengan efek yang dapat diperdagangkan. Nah, beberapa investasi ini merupakan penyimpanan sementara dapat diperdagangkan. Investasi juga dapat mencakup dana yang menunggu atau dapat juga digunakan sebagai dana untuk pembayaran liabilitas. Nah, efek investasi ini dapat bentuk utang maupun ekuitas. Nah, yang pertama itu ada akuntansi untuk efek investasi. Artinya, efek investasi ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar, tergantung jenis efek dan tingkat pengaruhnya. Lalu, nilai wajar ini merupakan jumlah aset yang dapat ditukar dengan transaksi normal antara pihak-pihak yang bersedia pada saat ini. Ketika suatu aset sudah biasa diperdagangkan, nilai wajarnya mudah ditentukan dari harga pasar yang dipublikasikan. Nah, jika tidak ada harga pasar yang dipublikasikan untuk aset, nilai wajar ini ditentukan menggunakan biaya historis. Ada beberapa klasifikasi efek investasi. Yang pertama itu ada efek utang. Maksudnya mempresentasikan hubungan kreditor dengan entitas lain. Contohnya adalah obligasi pemerintah, terus ada pemerintah daerah, obligasi perusahaan, dan wesel bayar serta utang konversi. Nah, efek yang dimiliki hingga jatuh tempo. Apa sih maksudnya? Nah, merupakan efek utang yang mampu dan ingin dimiliki merencanakan hingga jatuh tempo, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, yang terakhir itu ada efek yang diperdagangkan. Merupakan efek utang yang dibeli dengan tujuan untuk secara aktif mengeluarkannya dan menjualnya agar dapat memperoleh laba dalam jangka waktu dekat. Efek yang dapat diperdagangkan itu merupakan aset lancar. Mungkin sekian dari saya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu efek equity atau equity security. Hal ini merepresentasikan kepentingan kepemilikan entitas lain. Contohnya adalah saham biasa dan saham preferen, serta hak memperoleh atau menghapus kepentingan kepemilikan seperti jaminan, hak saham, serta opsi beli dan juga opsi jual. Saham preferen yang dapat ditebus dan efek sang kontroversi tidak diperhitungkan sebagai efek ekuitas. Keduanya digolongkan ke dalam klasifikasi efek utang. Ada dua motivasi utama yang mendorong perusahaan untuk membeli ekuitas. Yang pertama itu adalah menggunakan pengaruh direktur dan manajemen dari entitas lain, seperti pemasok, pelanggan, dan juga entitas anak. Nah, yang kedua itu adalah untuk mendapatkan dividen dan pendapatan kenaikan harga saham. Hal ini bisa berupa seperti stock price appreciation income. Perusahaan melaporkan investasi dalam efek ekuitas berdasarkan kemampuannya untuk mempengaruhi atau mengendalikan aktivitas perusahaan investasi. Oke, yang selanjutnya adalah opsi nilai wajar. Jadi, opsi nilai wajar dapat diterapkan secara efek selektif untuk masing-masing kelompok efek yang dipilih perusahaan. Tetapi, segera setelah perusahaan diterapkan pada suatu kelompok efek, perusahaan tidak dapat membalik opsi tersebut. Dan yang kedua itulah pengungkapan efek investasi. Nah, pengungkapan efek investasi ini berfokus pada pengungkapan catatan yang diperlukan. Yang terakhir adalah analisis efek investasi. Jadi, analisis efek investasi memiliki dua tujuan utama. Yang pertama itu memisahkan kinerja operasi dari kinerja investasi berupa pendanaan, dan yang kedua menganalisis distorsi akuntansi karena aturan akuntansi dan atau manajemen laba yang mencakup efek investasi. Ada beberapa hal yang mencakup. Yang pertama itu adalah memisahkan kinerja dan aset operasi dari kinerja aset investasi. Yang kedua itu adalah menganalisis distorsi akuntansi dari efek. Yang ketiga itu adalah liabilitas diakui sebagai biaya perolehan. Yang keempat, definisi efek ekuitas yang tidak konsisten. Nah, yang terakhir itu adalah klasifikasi berdasarkan niat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi
akuntansi metode ekuitas. Akuntansi metode ekuitas merupakan akuntansi yang diperlukan untuk investasi antar perusahaan ketika perusahaan investor dapat menggunakan pengarahan signifikan, tetapi tidak mengendalikan terhadap investi. Nah, akuntansi metode ekuitas umumnya digunakan untuk investasi yang mempresentasikan 20% sampai 50% kepemilikan atas saham dengan hak suara pada efek ekuitas perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implikasi analisis investasi antar perusahaan. Itu ada 3. Yang pertama itu ada pengakuan laba perusahaan investi. Nah, akuntansi metode ekuitas mengasumsikan bahwa setiap dolar yang dihasilkan oleh perusahaan investi secara sama dengan $1 yang dihasilkan untuk investor, bahkan yang tidak diterima secara tunai. Nah, alasannya itu meliputi yang pertama ada otoritas regulator terkadang mencampuri kebijakan dividen ekuitas anak. Nah, yang kedua yaitu ada entitas anak dapat beroperasi di negara yang memiliki batasan yang terkait penerimaan laba atau memiliki nilai mata uang yang dapat menurun dengan cepat. Nah, yang ketiga yaitu ada pembatasan dividen dalam penanganan utang dapat membatasi aksesibilitas laba. Nah, yang keempat yaitu ada kehadiran hak minoritas yang stabil atau kuat dapat mengurangi diskresi. Nah, yang kelima yaitu ada entitas induk dalam mendapatkan kebijakan dividen atau kebijakan lainnya. Nah, yang kedua yaitu ada investasi modal yang tidak diakui. Nah, akun investasi sering disebut sebagai konsolidasi one line. Nah, hal ini karena akun investasi merupakan persentasi kepemilikan investor atas ekuitas pemegang saham perusahaan investi. Nah, di balik saldo investasi ini adalah aset dan liabilitas yang mendasari perusahaan investi. Ada jumlah yang cukup besar dari aset dan liabilitas perusahaan investi yang tidak tercermin pada laporan posisi keuangan investor. Nah, yang ketiga yaitu ada provisi pajak atas laba entitas anak yang tidak dibagikan. Nah, jika laba entitas anak yang tidak dibagikan dimasukkan dalam laba akuntansi sebelum pajak dari entitas induk melalui konsolidasi maupun akuntansi metode ekuitas, maka diperlukan provisi pajak secara bersamaan. Mengenai kombinasi bisnis, jadi kombinasi bisnis atau business combination itu mengacu pada merger atau akuisisi suatu bisnis. Kombinasi bisnis terjadi jika perusahaan mengakuisisi sebagian besar efek ekuitas perusahaan lainnya. Nah, ada beberapa alasan-alasan ekonomi untuk ekonomi bisnis. Yang pertama itu ada memperoleh sumber bahan baku yang berharga, kedua, menjamin sumber daya keuangan, ketiga, memperkuat manajemen, yang keempat, meningkatkan efisiensi operasi, yang kelima, mendorong diverifikasi, yang keenam, mempercepat masuk pasar, lalu yang ketujuh, mencapai skala ekonomi, dan yang terakhir adalah memperoleh keuntungan pajak. Selanjutnya itu mengenai akuntansi kombinasi bisnis. Jadi menurut US GAAP dan juga IFRS 3 mengeluarkan metode akuisisi yaitu serupa dengan metode pembelian sebelumnya. Itu akuntansi kombinasi bisnis. Tujuan utama dari metode ini adalah mengakui harga yang dibayarkan untuk akuisisi pada laporan posisi keuangan perusahaan tersebut. Tujuan ini dapat dicapai melalui 2 langkah berikut. Yang pertama itu semua aset baik itu berwujud dan tidak berwujud dan liabilitas dari perusahaan yang diperoleh diakui sebesar nilai wajar saat tanggal akuisisi serta perbedaan antara harga akuisisi dan nilai wajar aset neto perusahaan yang diakuisisi harus diakui sebagai goodwill. Selanjutnya itu mengenai laporan keuangan konsolidasi. Jadi laporan keuangan konsolidasi melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan entitas induk dan entitas anak dalam satu perangkat laporan. Jadi laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan induk untuk menyajikan informasi keuangan digabung dari perusahaan dirinya sendiri dan juga seluruh anak perusahaannya. Laporan ini dibuat agar terlihat seperti semua perusahaan dalam satu kelompok usaha adalah suatu kesatuan. Mengenai mekanisme konsolidasi. Nah, konsolidasi ini melibatkan 2 langkah. Yang pertama itu ada agresi dan yang kedua itu ada eliminasi. Nah, yang pertama, laporan keuangan konsolidasi menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan dan juga beban entitas anak dengan pos-pos terkait dalam laporan keuangan entitas induk. Lalu yang kedua adalah mengeliminasi transaksi antara perusahaan atau akurasi lokal untuk menghindari perhitungan ganda atau pengakuan laba secara prematur. Selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan nilai goodwill. Goodwill akan dicatat dalam proses transisi memiliki masa manfaat yang tidak terbatas.
sehingga tidak dikenakan amortisasi. Namun, pada goodwill diberlakukan pengujian untuk mengetahui atau tidaknya penurunan suatu nilai. Selanjutnya, ada permasalahan dalam kombinasi bisnis. Yang pertama, ada pertimbangan kontingensi. Dalam beberapa kombinasi bisnis, pihak-pihak terlibat bisa tidak sepakat dalam suatu harga. Hal ini menyebabkan timbulnya pertimbangan kontingensi tadi. Pertimbangan kontingensi yaitu kesepakatan bahwa uang tambahan akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika tujuan kinerja masa depan tercapai dan melalui penggabungan perusahaan. Selanjutnya, permasalahan dalam kombinasi bisnis adalah alokasi total biaya. Setelah perusahaan melakukan total biaya entitas, yaitu diakuisisi, mereka mengalokasikan biaya tersebut pada masing-masing aset. Nah, hal tersebut teridentifikasi yang diakuisisi dan liabilitas yang ditanggung oleh kombinasi bisnis dibebani sebagai dari total biayanya. Sama seperti nilai wajarnya saat tanggal akuisisi. Kemudian, penelitian dan pengembangan dalam proses. Nah, beberapa perusahaan menghapus sebagian besar biaya akuisisi seperti penelitian dan pengembangan yang akan dibeli. Selain itu, terdapat kaitan drastis dalam penghapusan tersebut selama 1 dekade terakhir, khususnya pada industri teknologi tinggi. Pada GAP sebelumnya, praktik ini dianggap menarik karena memungkinkan perusahaan untuk mengakuisisi, mengurangi bahkan mengeliminasi setiap alokasi di harga pembelian ke goodwill sehingga mengurangi atau menghindari beban dari atas laba di masa depan akibat amortisasi goodwill. Utang dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian tidak beroperasi sebagai gadai atas hak umum. Nah, untuk menilai keamanan liabilitas perlu diingat bahwa batasan hukum tidak menjadi ukuran efektif dari liabilitas. Selanjutnya, ada keterbatasan tambahan laporan pada keuangan. Nah, ketika terjadi kombinasi bisnis, terutama dalam bentuk akuisisi tadi, seringkali terdapat keterbatasan laporan keuangan entitas yang diakuisisi. Misalnya, laporan keuangan belum menggunakan standar akuntansi yang sama, seperti IFRS atau PSAK. Kemudian, informasi historis tidak cukup lengkap untuk menyusun laporan komparatif tadi. Lalu, yang selanjutnya, akuntansi pushdown atau pushdown accounting. Nah, ini adalah metode di mana entitas anak mencatat akuisisi seolah-olah ia sendiri yang dibeli dan mencatat aset dan liabilitas berdasarkan nilai wajar sesuai harga perusahaan dari perusahaan itu. Hal tersebut terjadi dan ada beberapa implikasi yang terjadi karena laporan keuangan anak mencerminkan nilai baru pasca akuisisi. Konsekuensi akuntansi untuk goodwill. Nah, goodwill ini timbul ketika harga perusahaan akuisisi melebihi nilai wajar aset neto yang diakuisisi. Dalam akuntansi, goodwill diakui sebagai aset tidak berwujud, tidak diamortisasi, dan juga tidak tercatat goodwill lebih tinggi dari nilai yang terpulihkan. Maka terjadi rugi penurunan nilai yang harganya harus dibebankan di laporan laba rugi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Kami harap dari video tersebut dapat dijadikan pelajaran dan juga pemahaman untuk teman-teman semua. Mungkin sekian saja untuk kesempatan kali ini. Kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah.